Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tata nama senyawa asam dan senyawa hidrat. Senyawa asam sendiri ya, nanti akan kalian pelajari lebih detail pada saat membahas dalam pembahasan topik asam basa yang akan dipelajari pada semester depan. Jadi pada materi kali ini yang akan dijelaskan itu hanya kulit terluar tentang asam. Nah, dan senyawa hidrat ini adalah senyawa yang nanti juga akan banyak kalian temui pada saat kegiatan praktikum. Nah, jadi tolong dipahami juga bagaimana sih tata nama dari senyawa asam dan senyawa hidrat ini. Oke, yang pertama kita mulai dari senyawa asam. Secara umum pengertian asam adalah suatu senyawa yang mengandung ion H+, yang biasanya dituliskan sebagai unsur H yang ada di bagian depan senyawa. Jadi asam itu ciri-cirinya ada H yang ditulis di depan. Jadi kalau ada senyawa yang diawali dengan unsur H, berarti dia adalah suatu asam. Kecuali asam-asam organik. Nah, kalau asam organik bukan diawali dengan H, tapi diawali dengan COOH ya, atau diakhiri dengan COOH. Jadi ciri-ciri asam itu dia diawali dengan H, atau bagi asam organik diakhiri dengan COOH. Nah, pembahasan tentang asam-asam organik ini akan kalian pelajari lebih detail lagi nanti ya ketika membahas tentang senyawa asam basa. Nah, intinya yang ditekankan di sini adalah bahwa kalau ada senyawa yang diawali dengan unsur H, maka senyawa itu merupakan senyawa asam. Sehingga ada penamaan dari senyawa asam ini ya. Nah, perlu kita perhatikan, asam itu asam yaitu senyawa yang diawali dengan unsur H itu bisa si H-nya itu bisa mengikat anion berupa monoatom ya. Kalau dia monoatom, anion yang monoatom itu berarti anionnya itu berupa unsur non logam. Dan bisa juga senyawa asam ini terbentuk dari ikatan antara H dengan anion poliatom. Nah, penamaannya agak sedikit berbeda ya untuk asam yang tersusun dari H+ dan anion monoatom dengan anion poliatom. Kalau si asam ini tersusun dari anion yang monoatom atau gabungan antara H dengan suatu unsur non-logam, maka penamaannya yaitu kita sebutkan nama asam di depannya diikuti dengan nama non-logamnya. Jangan lupa dengan diberi akhiran ida ya. Jadi sama seperti memberi nama pada senyawa biner ya. Hanya saja kalau dia asam diawali dengan unsur H di depannya, maka penamaannya juga harus dimulai dengan kata asam, diikuti nama non-logam yang diakhiri dengan kata ida ya. Nah, bagaimana jika senyawa asam ini merupakan gabungan dari ion H+ dengan anion poliatom? Maka nama asamnya itu tinggal kita tulis kata asam diikuti dengan nama anionnya. Ya, jadi nggak ada akhiran ida. Akhiran ida itu kalau si anionnya monoatom atau non logam. Kalau misalnya anionnya poliatom, maka asam diikuti oleh nama anionnya. Contoh seperti ini. Nah, ini asam-asam yang terbentuk antara ion H+ dengan ion dari non-logam ya, golongan halida HF. HF itu namanya bukan hidrogen fluorida tetapi asam fluorida. Cl asam klorida, HBr asam bromida, Hi asam iodida ya. Jadi nama asam diikuti dengan nama non-logam dengan akhiran ida. Nah, kemudian kalau asamnya itu merupakan gabungan dari ion H+ dengan anion poliatom,
maka tinggal kita sebutkan nama asam diikuti nama anionnya. Jadi H2SO4 itu asam sulfat, HClO asam hipoklorit, dan seterusnya. Selanjutnya ya, selain ada senyawa asam, ada juga senyawa hidrat. Apa itu senyawa hidrat? Nah, jadi beberapa senyawa yang berwujud kristal atau padatan itu mampu mengikat air. Dia wujudnya padat atau kristal itu dia mampu mengikat air. Air dari mana? Air dari udara. Nah, zat atau senyawa yang seperti ini dinamakan bersifat higroskopis atau dia mampu atau mudah mengikat air. Nah, sehingga kristal dari senyawa tersebut dia mengandung juga air kristal. Nah, senyawa yang mengandung air kristal ini disebut sebagai senyawa hidrat. Nah, kristal hidrat itu tidak ada airnya. Kenapa? Jadi molekul airnya itu bukan menjadi cairan yang menyelubungi senyawanya, tetapi airnya itu terkurung rapat di dalam kristal senyawa. Jadi airnya itu ya bentuk kristal air, bukan air yang berwujud cair. Nah, penamaan senyawa hidrat dinamai dengan cara menambahkan awalan angka Yunani. Jadi dikasih awalan angka Yunani ya, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Kalau 1 itu mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka ya. Jadi diberi awalan angka Yunani yang menyatakan banyaknya air kristal hidrat di akhir nama senyawa tersebut. Contoh CuSO4 ya, namanya tembaga 2 sulfat. Kenapa ada yang dalam kurung ini? Karena Cu itu adalah golongan transisi ya, diingat-ingat lagi. Nah, pada kristal CuSO4 atau tembaga 2 sulfat ternyata mengandung 5 molekul air, sehingga nama senyawa ini nama lengkapnya menjadi tembaga 2 sulfat. 5 itu kan pentahidrat. Nah, kalau ini CaSO4 kita nggak perlu lihat muatannya ya, langsung aja kita tulis kalsium sulfat. Hidratnya ada 2, berarti dihidrat. Kemudian ini natrium karbonat Na2CO3 10H2O, namanya natrium karbonat dekahidrat ya, seperti itu. Jadi beri nama dulu senyawanya ya, senyawa kristalnya, baru kemudian beri nama hidratnya. Penamaan hidratnya itu dengan cara menambahkan kata hidrat menambahkan awalan angka Yunani di depan kata hidrat ya. Seperti itu penamaan dari senyawa hidrat. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.